Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan masih semangat belajar ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang perkalian sebagai penjumlahan berulang. Anak-anak dapat menyiapkan buku LKS dan buku catatan serta alat tulis untuk kita mulai pelajarannya. Nah, materi perkalian ini ada di buku LKS pada halaman 64 ya. Nah, kita mulai. Kita mulai dengan soal cerita ya. Misalnya ada cerita seperti ini. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur sebanyak 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Nah, Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang berbeda. Seperti pada gambar berikut ini ya. Jadi ada 2 kandang. Satu kandangnya itu berisi berapa tadi? Ya, berisi 10 ekor anak ayam ya. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa banyak anak ayam Udin semuanya. Jadi anak ayam yang baru menetas tadi ada berapa jumlahnya. Nah, jawabannya kalau dalam gambar ya, tadi ada 2 kandang ya. Berarti 2 kandang itu setiap kandangnya isinya 10 anak ayam. Jadi kita tulis dalam lambang bilangannya 10 ditambah 10. Nah, kita jumlahkan hasilnya adalah 20 ekor anak ayam. Nah, 10 ditambah 10. Ada penjumlahan 2 bilangan yang sama, 10 ya. Itu namanya penjumlahan berulang. Nah, penjumlahan berulang itu kalau ditulis dalam bentuk perkalian, hasilnya menjadi 2 kali 10 sama dengan 20 ya, karena penjumlahan berulang itu tadi 10-nya diulang sebanyak 2 kali. Jadi kita tulis 2 kali 10. Nah, ingat ya, 2 kali 10 itu berbeda maknanya dengan 10 kali 2. Meskipun hasilnya sama ya, sama-sama 20. Nah, karena apa? 2 kali 10 itu adalah 2 kalinya 10. Berarti 10 itu kita jumlahkan sebanyak 2 kali ya. Jadi 10 ditambah 10 ya, 10-nya 2 kali sama dengan 20. Sedangkan kalau 10 kali 2 itu 10 kalinya 2. Jadi 10 kalinya 2. 2 itu kita jumlahkan sebanyak 10 kali. Jadi 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 10 ya. 10 2-nya sebanyak 10 ya. Kemudian dijumlahkan semua, hasilnya sama-sama 20. Tapi artinya beda ya. Seperti waktu minum obat 3 kali 1 dengan 1 kali 3 itu berbeda ya. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Ada cerita yang lain ya. Di sini ada cerita toko Pak Ahmad memiliki 5 akuarium. Masing-masing akuarium berisi 6 ekor ikan hias. Pertanyaannya, berapa ekor ikan hias yang ada di toko Pak Ahmad? Nah, kalau kita gambar seperti ini ya. Jadi ada 5 akuarium, setiap satu akuariumnya itu isinya 6 ekor ikan hias. Nah, tadi ada 5 akuarium, setiap akuariumnya isinya 6 ekor ikan hias. Jadi kita dapat menulisnya dalam bentuk penjumlahan
menjadi 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Jadi 6-nya ada 5 karena ada 5 akuarium. Kalau ditulis dalam bentuk perkalian itu sama dengan 5 kali 6. 5 kalinya 6 karena 6-nya tadi sebanyak 5 kali. Jadi 5 kalinya 6 atau 5 kali 6. 5 kali 6 itu kalau kita melakukan penjumlahan ini ya, berulang 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6, hasilnya adalah 30 ya. Nah, selanjutnya sekarang kita beralih ke cerita yang berbeda. Sekarang tokonya Pak Budi ya. Toko Pak Budi memiliki 6 akuarium. Masing-masing akuarium berisi 5 ekor ikan hias. Pertanyaannya, berapa ekor ikan hias yang ada di toko Pak Budi? Nah, jika digambar menjadi seperti ini ya. Ada 6 akuarium, setiap akuariumnya isinya 5 ekor ikan ya. Jadi kalau misalnya kita tuliskan dalam lambang bilangannya, nah tadi ada setiap akuariumnya ada 5, jadi kita tulis 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ya. Ada 6 akuarium, jadi 5-nya diulang sebanyak 6 kali. Nah, kalau ditulis dalam bentuk perkalian menjadi 6 kali 5. 6 kalinya 5 ya. 6 kali 5. Nah, hasilnya berapa? 30. Nah, ternyata baik tokonya Pak Ahmad maupun Pak Budi ternyata jumlah ikannya sama. Padahal jumlah akuariumnya berbeda ya. Nah, kenapa? Karena tadi ya, ternyata perkalian 5 kali 6 dan 6 kali 5 itu hasilnya sama ya, meskipun tadi maknanya berbeda tapi hasilnya sama. Jadi kalau kita tulis nanti 5 kali 6 sama dengan 6 kali 5, itu kita menggunakan sifat pertukaran atau disebut sifat komutatif. Nah, maksudnya pertukaran itu kita bolak-balik itu nanti hasil perkaliannya sama ya. Nah, untuk catatan, sifat komutatif ini hanya dapat kita kerjakan untuk perhitungan untuk menghitung penjumlahan dan perkalian ya. Jadi kalau pengurangan dan pembagian itu kita tidak dapat menggunakan sifat komutatif ya. Karena kita ambil contoh misalnya 3 dikurangi 2 itu tidak sama dengan 2 dikurangi 3 ya. Itu jadi tidak bisa kita gunakan untuk pengurangan maupun pembagian ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perkalian bilangan 3 angka dengan bilangan 1 angka dengan menggunakan sifat distributif. Nah, jadi untuk operasi hitung itu sebenarnya ada beberapa sifat. Jadi untuk pelajaran hari ini kita menggunakan 2 sifat dulu ya. Tadi sifat komutatif atau pertukaran. Selanjutnya kita belajar tentang sifat distributif atau penyebaran. Nama lainnya adalah sifat penyebaran. Nah, kita ambil contoh soal 4 kali 550. Kita menggunakan sifat distributif. Nah, kita uraikan dulu ya. Jadi distributif itu tadi kan penyebaran, disebar. Maksudnya disebar itu nilai tempatnya diuraikan ya, dijabarkan. 550 itu kalau diuraikan itu ada 500 ditambah 50. Jadi ratusannya 5, puluhannya 5, satuannya 0. Jadi kita bisa menulisnya 500 ditambah 50. Nah, jadi kalau kita menggunakan sifat distributif dalam perkalian, ini tadi yang 500 dan 50 itu kita kalikan 4.
Jadi kita menulisnya 4 kali 500 ditambah 4 kali 50. Nah, kita hitung satu-satu yang di dalam kurung itu ya. 4 kali 500 kita misalnya abaikan dulu nolnya. 02 ini kita abaikan. Jadi 4 kali 5 hasilnya adalah 20 ya. Kita tulis 20 terus ditambah ada 02 tadi. Nah, 02 itu berarti 20 kan nolnya 1 ditambah 02 berarti nolnya 3. 2 nolnya 3 yaitu 2000. Itu cara yang mudah ya. Jadi kalau mengalihkan bilangan yang ada nolnya, kita bisa mengabaikan dulu nolnya ya. Nah, selanjutnya 4 kali 50. 4 kali 50 seperti tadi. 4 kali 5 itu 20. Ini ada nolnya tambah 1 berarti 200. Nah, baru kita tambahkan 2000 ditambah 200. Hasilnya adalah 2200. Itu kita menggunakan cara sifat distributif ya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan masih sifat distributif tetapi dengan contoh soal yang berbeda. 3 kali 452. Sama seperti tadi, kita uraikan dulu bilangan 452 ya. Satuannya 2, puluhannya 5, dan ratusannya 4. Berarti bisa ditulis 400 ditambah 50 ditambah 2. Nah, kita kalikan masing-masing nilai tempat itu tadi dengan tadi 3 ya. Dikali 3 semuanya. Kita mulai dari yang ratusan ya. 3 kali 400. Sama seperti tadi, nolnya diabaikan saja dulu. 3 kali 4, 12. Baru ditambahkan nolnya ini tadi. Nolnya 2, sama dengan 1200. Kemudian puluhannya 3 kali 50. Sama seperti tadi, 5 kali 3. Nolnya diabaikan dulu ya. 5 kali 3 hasilnya 15. Ditambah nolnya 1. Hasilnya 150. Kemudian satuannya 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, supaya anak-anak tidak keliru dalam menjumlahkannya, ingat ya, ini nilai tempatnya berbeda-beda ya. Jadi 1200 itu ada ribuannya, sedangkan 150 itu ribuannya 0. Jadi kita urutkan lurus dari belakangnya, dari satuannya. Jadi menerusnya seperti ini ya. Seperti ini, jadi kita urutkan dari angka yang paling belakang. Nah, kemudian kita jumlahkan 0 ditambah 0 ditambah 6, hasilnya 6. Kemudian 0 ditambah 5, hasilnya 5. 2 ditambah 1, hasilnya 3. Dan 1, karena ribuannya hanya 1 saja, jadi tetap itu 1. Nah, jadi hasil perkalian 3 kali 452 adalah 1356. Itu kita menggunakan sifat distributif. Nah, selanjutnya ada cara lain dalam melakukan perkalian ya. Perkalian dengan cara susun pendek. Ini yang biasa dikerjakan ya. Nah, kita kerjakan dulu soal 3 dikali 320. Kalau menggunakan susun pendek, kita menulisnya urut ke bawah ya. 320 dikali 3, kita beri garis, kemudian lambang kali. Nah, kita menghitungnya mulai dari angka yang belakang atau angka satuannya, yaitu 0 kali 3. 0 dikali berapapun itu hasilnya tetap 0 ya. Jadi tulis 0 urut dengan satuannya ya.
di bawah 3. Kemudian depannya tadi 0, yaitu angka 2 dikali 3, hasilnya 6. Kita tulis di depannya, di depan 0 tadi. Kemudian yang terakhir 3 kali 3, hasilnya adalah 9. Nah, sudah selesai. Jadi 3 kali 320 hasilnya adalah 960. Nah, selanjutnya kita kerjakan satu soal lagi. 4 kali 243. Nah, tadi kalau satuannya kan 0, sekarang satuannya 3 ya. Kita pakai secara susun pendek seperti tadi ditulisnya. Nah, seperti ini. Kita mulai dari angka yang belakang. 3 kali 4. 3 kali 4 itu hasilnya 12. Nah, 12 ini kan bilangan 2 angka. Padahal kita nulisnya hanya 1 angka saja ya. Sama seperti waktu kemarin penjumlahan dengan cara menyimpan, kemudian pengurangan dengan cara meminjam, itu ditulisnya 1 angka, 1 angka. Jadi kita tulis 2-nya yang belakang ya, angka belakang kita tulis diletakkan di bawah 4 ya, diurut dengan satuannya. Lalu yang satunya kita simpan. Kita simpan dulu. Kemudian kita lanjutkan perkaliannya. 4 kali 4 ya. Puluhannya tadi 4 kali 4 hasilnya 16. Dan yang disimpan itu tadi yaitu 1 ditambahkan ya. Jadi 16 ditambah 1 hasilnya adalah 17. Sama seperti tadi, karena ini bilangan 2 angka, kita tulis yang satuannya, kita tulis angka belakangnya. Angka 7 kita tulis di depan 2. Nah, kemudian yang satunya kita simpan. Kita lanjutkan perkaliannya. 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Karena tadi ada yang disimpan, jadi kita tambahkan yang disimpan tadi, 8 ditambah 1 hasilnya adalah 9. Nah, kita tulis angka 9 di depan 7. Itu sudah selesai. Nah, hasilnya adalah 972. Jadi, kalau cara susun pendek itu sama seperti yang kemarin-kemarin, jadi ditulis 1 angka, angka yang belakang saja ditulis, angka depannya disimpan dulu, nanti ditambahkan ke perkalian yang selanjutnya gitu. Nah, seperti itu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga anak-anak dapat memahami materi kali ini ya. Jika masih ada yang belum paham, dapat diulang lagi video pembelajaran ini. Jika masih ada pertanyaan, dapat ditanyakan kepada Bu Guru ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.